Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sahabat AM di mana saja kalian berada. Bantu channel ini agar lebih berkembang untuk memberikan edukasi dan informasi seputar dunia politik yang positif dan tugas-tugas kenegaraan kami sebagai wakil rakyat. Bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AM, sebangsa dan setanah air di mana saja kalian berada. Jumpa lagi dengan saya dalam sebuah perbincangan tentang ngomong politik. Saya baru saja berdiskusi dengan teman-teman saya, dan dalam diskusi itu kita sedang membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kegaduhan politik di akhir-akhir ini, baik di media elektronik maupun di media sosial, soal adanya surat yang dilayangkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Bambang Yudhoyono, yang menyurat ke Pak Jokowi bahwa telah terjadi indikasi kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat yang itu diduga justru dilakukan oleh orang-orang yang ada di lingkungan istana. Sekalipun tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari Presiden Jokowi, namun jika kita mencermati apa yang sudah menjadi reaksi dari para mantan pendiri Partai Demokrat atau para mantan pengurus Demokrat yang sudah berjibaku membesarkan Partai Demokrat, itu memberikan inspirasi kepada kita semua, orang-orang yang terlibat di partai-partai politik, bahwa memang ada semacam kekhawatiran kita sebagai politisi yang juga sebagai kader-kader partai politik, dan juga tidak tertutup kemungkinan situasi itu ketika terjadi kepada kita menjadi seorang pimpinan partai politik, mulai dari level nasional sampai di provinsi dan di kabupaten kota. Ketika kita menjadi seorang pimpinan partai, bisa saja akan terjadi sebuah praktek politik dinasti. Nah, isu yang sedang dibicarakan sekarang tentang politik dinasti, ya secara sederhana bahwa pengertian politik dinasti itu adalah praktek politik yang mewariskan kekuasaan secara turun-temurun dalam sebuah kelompok hubungan keluarga. Nah, mendengarkan pengertian dari sebuah politik dinasti itu, barulah kita memahami bahwa sebenarnya apa yang terjadi di lingkungan, sebagai contoh yang terjadi di lingkungan Partai Demokrat, memang adalah sesuatu hal yang perlu menjadi perenungan kita semua sebagai pelaku politik, sebagai praktisi politik, bahwa jangan sampai situasi itu akan terjadi pada kita. Kenapa? Di saat-saat kita mendirikan partai, melibatkan semua sumber daya manusia, semua sumber daya politik, yang kemudian ketika partai itu menjadi sukses, kita sebagai pimpinan partai, sebagai salah satu orang yang diberi kepercayaan oleh teman-teman, kemudian pada perjalanannya ketika sudah sukses, justru kita mewariskan kepemimpinan partai politik itu kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita. Nah, sekalipun bahwa pernah terjadi gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal politik dinasti, dan itu sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi memang dapat dirasakan bahwa praktek politik dinasti ini sangat membahayakan bagi terbentuknya kader-kader partai yang sudah berjibaku membesarkan partai, yang kemudian pada akhirnya
ini hanya dinikmati oleh segelintir kelompok yang memiliki hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan dengan selalu mewariskan model-model kepemimpinan seperti itu. Dan kalau seandainya politik dinasti itu memang diakui bahwa tidak ada kader lain, tidak ada orang yang memiliki kapasitas selain daripada anaknya atau siapa saja, ya, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa jika itu direkomendir atau disetujui oleh seluruh peserta kader-kader partai yang dihadirkan dalam sebuah pertemuan atau sebuah kongres atau sebuah musyawarah, why not, silakan saja untuk melakukan itu, untuk memilih bahwa ada garis keturunannya yang memiliki kapasitas dan kemampuan baik secara figur maupun sumber daya intelektualnya dan sumber daya yang lainnya. Silakan untuk dilakukan itu. Namun ketika misalnya sikap yang dilakukan itu ternyata menyingkirkan orang-orang lain yang lebih berpotensi dan menggunakan sebuah kekuasaan tangan besinya untuk kemudian menunjuk anaknya, menunjuk keluarganya, nah, itu sesuatu yang kita kemungkinan besar mengulang masa-masa Orde Baru. Karena di masa-masa Orde Baru inilah yang kemudian menjadi sebuah kejenuhan masyarakat Indonesia, di mana pada saat itu telah terjadi praktek-praktek nepotisme, praktek-praktek kekeluargaan, di mana keuangan negara itu hanya dikuasai misalnya oleh segelintir orang yang ada di sekitar keluarga. Demikian juga politik itu hanya diberikan kepada orang-orang terdekatnya, padahal ada potensi-potensi sumber daya manusianya yang harus bisa diwariskan kepada orang-orang yang memiliki potensi itu. Nah, kita mari mengambil sebuah contoh misalnya seperti Megawati di tahun 2000 ketika pada saat itu Kongres PDIP memberikan rekomendasi kepada Megawati bahwa dalam sebuah hasil survei yang pantas untuk menjadi calon presiden adalah Joko Widodo dan bukan Megawati sebagai pimpinan partai. Maka dengan kebesaran hati, Megawati yang sudah pernah menjadi presiden dan sudah pernah menjadi wakil presiden, bahkan pernah menjadi calon presiden pada saat itu dan kemudian kalah di pesta demokrasi selanjutnya, beliau berpikir bahwa ukuran hasil survei tidak memungkinkan lagi beliau untuk mendapatkan dukungan rakyat dan diberikan kepada hasil survei tertinggi di internal PDIP pada saat itu, dan itu pada pribadi Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, dan diberikanlah kepada Pak Jokowi sebagai calon presiden. Nah, artinya bahwa Megawati tidak sedang mempraktekkan politik dinastinya kepada Puan Maharani yang memiliki peluang juga untuk dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden. Dan Megawati lebih memilih hasil survei dan hasil analisa akademisi, analisa yang diperoleh dari masyarakat. Sahabat AM, di mana saja kalian berada, bahwa ya, kita berharap bahwa dampak dari sebuah politik dinasti itu harus kita perhitungkan. Sehingga kondisi seperti inilah jangan sampai ini akan terus-menerus akan menjadi sebuah perbincangan yang kemudian saya melihat bahwa situasi seperti ini akan memperburuk Partai Demokrat di masa-masa yang akan datang, karena semakin diperbincangkan dan saya melihat bahwa reaksi tersebut lebih banyak reaksi yang sifatnya negatif. Kemudian dampak dari itu ini akan semakin mengaburkan atau bahkan meniadakan fungsi check and balance
terhadap pemerintah. Karena dianggap bahwa ketika terjadi sebuah situasi politik dinasti, maka banyak pihak-pihak yang terlibat dalam berorganisasi, terutama organisasi politik atau orang-orang yang terlibat dalam organisasi pemerintahan, itu merasa bahwa sumber daya yang dimilikinya sudah tidak bisa berfungsi secara maksimal. Karena kondisi yang terjadi adalah kondisi semakin maraknya praktek-praktek politik dinasti politik. Sehingga orang-orang yang memiliki sumber daya manusia yang baik, setiap kompetensi yang cukup, itu sudah tidak akan memiliki semangat lagi untuk berjuang di partai politik itu. Nah, oleh karena itu kita berharap agar kondisi seperti ini tidak akan terjadi dan tidak memberikan sebuah contoh-contoh terhadap situasi bangsa kita. Karena salah satu tujuan reformasi kita yakni menghapus sistem kekronian. Nah, namun berlanjutnya politik dinasti ini berarti tujuan ini akan gagal. Nah, tujuan kita melakukan reformasi di negara kita ini. Karena tujuannya adalah bagaimana kekuasaan tidak lagi terpusat pada satu orang, tetapi dapat didistribusikan kepada kader-kader atau mereka-mereka yang memiliki kompetensi yang dapat diharapkan untuk bisa melanjutkan sebuah kepemimpinan dalam partai politik maupun kepemimpinan dalam sebuah birokrasi pemerintahan. Ini yang kita harapkan ke depan. Namun saya melalui channel YouTube kali ini yang meminta tanggapan dari sahabat-sahabat, dari teman-teman di mana saja kalian berada. Silakan memberikan tanggapannya terhadap apa yang ingin saya sampaikan ini, bahwa ya inilah tujuan kita, bagaimana agar supaya dalam politik kita ke depan kita selalu mewanti-wanti, kita harus berjaga-jaga, jangan sampai ada praktek-praktek atau situasi ini bisa terjadi yang mengakibatkan banyak pihak yang tidak lagi berkeinginan untuk berpolitik karena situasi yang menunjukkan sistem kaderisasi itu akan hilang. Saya kira saya cukupkan sekian apa yang menjadi nalar pikiran saya tentang sebuah politik dinasti pada saat ini. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan lagi dalam diskusi-diskusi selanjutnya tentang bagaimana bahaya dinasti politik dan lain sebagainya, sehingga kita bisa memberikan warning terhadap pimpinan-pimpinan kita, termasuk pada diri kita sendiri ketika kita menjadi pimpinan di sebuah partai politik, untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu, karena itu akan merugikan sumber daya manusia kita yang begitu banyak di Indonesia, yang kemudian itu merasa tidak difungsikan dengan maksimal, sehingga mereka menjadi duri kita dalam perjuangan organisasi. Sebab saya yakin tidak ada sebuah organisasi atau partai politik yang pada awalnya dibentuk oleh kelompok dinasti, ya kan, kelompok keluarga yang di situ ada turun-temurunnya sejak awal, jika memang itu dibentuk dari kekuatan keluarga itu. Tidak ada sebuah organisasi partai politik atau organisasi yang berhasil jika itu yang terjadi. Tetapi karena ini adalah melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak sumber daya, nah, kemudian sumber daya inilah yang membuat prestasi begitu baiknya, begitu hebatnya sebuah partai politik. Tapi kemudian mereka harus terdepak dari sebuah struktur kepengurusan, atau bahkan mereka ada yang dijebak, ada yang mungkin dicarikan masalah, sehingga
mereka dipenjara dan lain sebagainya. Karena ada harapan bahwa ada anak saya atau ada keluarga saya, saudara saya yang akan dipersiapkan untuk menggantikan posisi saya. Nah, kondisi seperti itu jangan sampai terjadi. Kalau itu yang terjadi, ya Tuhan Maha tahu. Bahwa niatan kita untuk merangkul orang itu untuk sama-sama kita mensejahterakan. Inilah sesuatu yang sulit kita mendapatkan sebuah kesejahteraan sosial. Sulit kita mempraktekkan pada diri kita sebagai negarawan untuk bisa mempraktekkan sila-sila dalam Pancasila, bagaimana ada persatuan Indonesia. Persatuan itu bukan persatuan keluarga, tetapi persatuan orang-orang yang ada di negara ini yang memiliki sumber daya dan mau berdemokrasi, yang kemudian menciptakan sebuah organisasi politik yang kita bekerja sama. Kalau kita berada di luar pemerintahan, kita menjadi check and balance bagi berjalannya roda pemerintahan. Tetapi kalau kita ada di dalam sistem pemerintahan, bagaimana persatuan Indonesia ini, orang-orang yang kemarin tidak memilih kita, itu kita rekrut untuk kemudian bersama-sama untuk memperbaiki keadaan negara kita. Dan kemudian orang-orang yang ada dalam sistem memperjuangkan ini yang harus kita genjot secara bersama-sama. Kalau secara kemungkinan, secara kebetulan bahwa terdapat keluarga, saudara, anak kita yang secara potensi memiliki peluang untuk menduduki sebuah jabatan tertentu di lingkungan organisasi partai politik atau pemerintahan, ya silakan untuk didiskusikan atau dirapatkan dengan orang-orang yang memberikan penilaian. Kalau di birokrasi mungkin ada baper zakat, kalau di kementerian sekalipun itu mungkin hak prerogatif seorang presiden memilih seorang menteri, tetapi harus dilihat bahwa ada kompetensi yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi kementerian itu yang harus merekrut orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang itu. Tidak sembarang. Sekalipun ada pembagian-pembagian kekuasaan, misalnya dari partai pemenang itu mendapatkan hak menteri berapa, dan kemudian orang-orang profesional berapa, dan kemudian partai-partai yang bergabung lainnya itu berapa, tetapi juga partai itu harus mengirim orang-orang yang memiliki kompetensi, bukan hanya karena dia itu adalah seorang pimpinan partai. Nah, sehingga negara kita ini akan dikelola dengan secara profesional, negara kita ini akan dikelola, dimanajemeni dengan manajemen kebersamaan persatuan Indonesia, menuju kepada keadilan sosial, menuju kepada kesejahteraan sosial. Jadi inilah yang disebut dengan praktek implementasi dari Pancasila yang sudah menjadi konsorsium kita bersama dalam menjalankan ideologi negara. Nah, kalau ini tidak dipraktekkan dan kita melupakan itu hanya karena kita ingin menyelamatkan anak kita untuk menjadi seorang pemimpin, ini akan mengundang reaksi. Hari ini belum, tapi selanjutnya akan mengundang reaksi. Nah, saya kira saya tidak ingin terlibat dalam sebuah perdebatan yang terjadi antara surat yang dilayangkan oleh pimpinan Partai Demokrat kepada Presiden Jokowi, dan kemudian ada orang di lingkungan istana yang memang betul-betul ingin melakukan itu, atau betul atau tidaknya, ya saya serahkan semua ke publik. Mungkin itu adalah karma dari sebuah praktek-praktek dinasti yang telah terjadi, yang kemudian tiba-tiba ada figur atau kelompok orang yang dianggap representatif untuk menggantikan posisi itu, atau ada orang yang mengompor-ngompori, atau ada sekelompok orang-orang yang kecewa yang kemudian, oh ini kalau diberikan kepada seseorang yang kompetensinya, sumber daya keuangannya, sumber daya finansialnya ini bisa membesarkan sebuah organisasi kita ke depan, wah bagaimana kalau kita. Nah, situasi itu ya tergantung apakah ini mendapatkan respon dari banyak orang, atau nanti praktek ini akan mengakibatkan dampak buruk baik terhadap organisasi partai politik yang sementara gaduh mendapatkan atau menemukan situasi seperti itu, ya kita serahkan saja. Namun yang menjadi obrolan kita pada hari ini adalah bagaimana kita menjadikan pelajaran bagi semua yang sudah terjadi untuk kita mawas diri, berhati-hati. Jangan sampai situasi seperti ini akan terjadi di lingkungan partai politik kita, di lingkungan organisasi birokrasi, di lingkungan organisasi-organisasi swasta, organisasi LSM, lembaga swadaya masyarakat, di
organisasi apa saja yang melibatkan banyak orang yang bukan keluarga kita secara keseluruhan berada di situ. Sehingga menjadi pelajaran kita bahwa memang yang namanya politik dinasti di alam demokrasi seperti sekarang ini itu memiliki sebuah dampak yang buruk. Saya kira sahabat AM di mana saja kalian berada, sebangsa dan setanah air, silakan memberikan tanggapannya terhadap obrolan saya pada saat ini. Mudah-mudahan akan memberikan sebuah pencerahan kepada kita semua dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan di lingkungan masing-masing, lingkungan partai politik, di lingkungan birokrasi. Ya silakan saja. Saya pada saat ini berbicara dalam rangka untuk agar semua kita akan menjadi tahu bahwa situasi seperti itu tidak akan baik kalau praktek-praktek dinasti menyerahkan kekuasaan kepada keturunan atau keluarga kita itu ya sesuatu yang tidak baik. Dan saya kira untuk kemajuan bangsa kita ke depan inilah menjadi pembelajaran bagi kita. Semoga kita akan bertemu lagi pada diskusi-diskusi yang lainnya, dan insya Allah saya berharap sahabat-sahabat AM dan teman-teman di mana saja kalian berada sebangsa dan setanah air, jangan lupa berikan like-nya terhadap video ini dan mungkin dapat di-share ke teman-teman lain, dan jangan lupa berikan komentarnya apa yang bisa dikomentari dari obrolan kita pada saat ini. Dan jangan lupa agar channel ini lebih berkembang, jangan lupa berikan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa klik tanda loncengnya dan klik subscribe-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.